Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid dan di majlis yang mulia ini untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa melaksanakan salat, demikian juga thalabul ilmi. Baiklah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tafsir Al-Quranil Karim, masih membahas surah Ali Imran, yaitu mulai ayat 133 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan juga sorga, yang mana sorga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera. Ya, ini menunjukkan bahwa pertama, kita hidup di dunia ini dibatasi dengan ajal kita masing-masing. Maka kita harus bersegera untuk meraih ampunan dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga surga. Yang kedua, terkadang kita sudah memasang niat untuk melakukan kebaikan, tetapi sebelum mewujudkannya, merealisasikannya, ada saja penghalang-penghalangnya, ada saja perkara-perkara yang bisa menggagalkannya. Oleh karenanya harus bersegera sebelum penghalang-penghalang itu datang menghampiri kita. Ya, maka dalam bersegera ini ada keutamaan daripada kita berlambat-lambat, ya, dalam segala kebaikan, dalam segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bersegera ini adalah yang lebih sempurna. Ya. Seperti contoh sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Ya. Tentu yang bersegera adalah mereka orang-orang yang sangat berkesempatan untuk berada di shaf yang pertama. Bagi laki-laki ada di shaf yang pertama, dan makmum yang berada di shaf yang pertama dia memiliki keutamaan daripada shaf-shaf setelahnya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik shaf bagi laki-laki itu adalah shaf yang pertama, dan sejelek-jelek shaf bagi laki-laki adalah shaf yang paling belakang, yang terakhir. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang yang bersegera dia mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang berlambat-lambat. Nah, demikian juga dalam menghadiri sholat Jumat, ya, disebutkan di dalam hadis bahwa sebelum khatib naik mimbar menyampaikan khutbah, ada malaikat-malaikat yang mencatat di setiap pintu-pintu masjid tentang kehadiran orang-orang. Ya, jadi pencatatan kehadiran ini juga sudah merupakan catatan kebaikan. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, manusia yang datang ke masjid
untuk melaksanakan sholat Jumat, ini ada beberapa gelombang. Gelombang pertama, mereka yang paling duluan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan gelombang yang pertama seperti orang yang bersedekah atau berkurban seekor unta. Kemudian gelombang yang kedua seperti orang yang berkurban seekor sapi. Golongan yang ketiga seperti orang yang berkorban seekor kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telurnya. Jadi semakin mendahului, semakin duluan untuk hadir di masjid, ya mendapatkan keutamaan yang lebih. Ya, tentu yang mendapatkan telur itu adalah yang sudah mendekati sekali khatib naik mimbar. Dan begitu khatib naik mimbar, maka para malaikat yang mencatat kehadiran orang-orang yang hadir di masjid itu menutup suhuf-suhuf mereka, buku-buku catatan mereka, dan mereka bersegera untuk mendekat kepada khatib yang menyampaikan khutbah dan mendengarkan khutbahnya. Dan seterusnya. Ya, oleh karenanya para ulama berkesimpulan bahwa ada syarat diterimanya amal, ada penyempurna amal. Nah, syarat diterimanya amal itu apa? Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ya, sedangkan penyempurna amal diantaranya apa? Al-mubadarah, bersegera. Ya, bersegera. Ini semakin sempurna amal seseorang kalau dia bersegera di dalam beramal. Oleh karenanya kalau kita perhatikan teladan kita dari kalangan as-salafus saleh, terutama dari kalangan para sahabat Nabi SAW, maka sahabat yang paling utama, sahabat yang paling istimewa, orang terbaik setelah Nabi SAW dari umat Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah kenapa beliau disebut Abu Bakar? Abu Bakar kan bukan nama aslinya. Itu adalah kunyah. Abu Bakar. Itu kunyah. Nah, Bakar itu adalah orang yang selalu bersegera. Mubakkiran, orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Abu Bakar orang yang paling duluan masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu beliau bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan jarang diungguli oleh sahabat yang lainnya, sekalipun oleh Umar bin Khattab. Maka beliau ini diberi kunyah Abu Bakar, orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Ya, nama aslinya kan siapa? Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Kuhafa. Itu nama aslinya. Abu Bakar ini bukan nama aslinya, itu adalah kunyah. Kita menyebutnya dengan istilahnya julukan gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk melatih diri kita dalam segala kebaikan ini untuk bersegera. Karena kita hidup di dunia hanya sekali, satu kali putaran. Kalau sudah meninggalkan dunia, tidak mungkin balik kembali dalam kehidupan dunia ini. Maka mari kita bersungguh-sungguh, ya, jangan setengah-setengah, tapi sekalian di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini, kita upayakan melakukan kebaikan yang terbaik. Nah, di antaranya apa? Bersegera dalam setiap kebaikan-kebaikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini bersegera untuk meraih dua hal. Pertama adalah maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama adalah ampunan. Yang kedua, pahala. Untuk meraih surga adalah dengan pahala. Nah, tapi didahulukan ampunan dulu. Karena kita sebagai hamba Allah ini adalah hamba yang banyak melakukan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua Bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan yang paling baik dari yang banyak melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti di akhirat, manakala manusia menempuh perjalanan yang panjang di akhirat, melewati fase-fasenya yang berat,
Maka fase terakhir itu apa? Manusia akan melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka. Jembatan yang kecil, yang halus, yang menggelincirkan. Dan setiap manusia pasti akan menitinya, akan melintasinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan mendatangi sirat. Tafsirnya adalah sirat. Nah, sementara di bawah sirat adalah neraka. Maka yang selamat sampai ke ujungnya masuk ke dalam sorga. Kalau tidak sampai ke ujungnya maka terpeleset, terjungkal, lalu masuk ke dalam neraka. Itu disebabkan karena apa? Tidak ada sebabnya kecuali satu, yaitu karena dosa-dosa. Maka dosa-dosa itulah menjadi sebab seseorang tergelincir ketika melewati sirat. Maka dosa itu merupakan satu-satunya sebab seseorang terjungkal ke dalam jurang neraka. Oleh karenanya tentu diutamakan kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa supaya nanti ketika melewati sirat kita selamat dan kemudian dengan sebab amal kebaikan kita lalu Allah memberikan rahmat kepada kita maka kita masuk ke dalam surga. Maka didahulukan maghfiratullah, ampunan Allah. Dan ini harus bersegera. Karena apa? Karena pintu taubat itu ada saatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pintu taubat ada saatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini terjadi untuk setiap individu manusia. Yaitu ketika nyawa menyesak di kerongkongan. Maka itu pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat seperti itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang selagi nyawanya belum menyesak di kerongkongan atau di hulqum tenggorokan. Ya. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa proses pencabutan nyawa itu berawal dari ujung kaki hingga sampai naik terus ke atas sampailah ke kerongkongan atau tenggorokan. Itu terakhirnya. Iya. Dan pasti nanti kita akan buktikan itu. Karena kita semua bakal mati. Menurut apa yang dipahami dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW, akhir dari proses pencabutan ruh atau nyawa itu di kerongkongan atau di tenggorokan. Al-hulqum, di tenggorokan. Jadi dicabutnya mulai dari ujung kaki. Maka orang yang mengalami proses kematian atau sedang mengalami naza itu mulai dari ujung kakinya, mulai pucat, mulai tidak bergerak, dingin, naik terus ke atas hingga sampai ke hulqum, ke tenggorokan, barulah kemudian malakul maut mencabut nyawanya. Ya. Nah pada saat seperti itu tidak berguna lagi taubat. Nah, demikian juga disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak ada taubat. Artinya pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa-dosa. Sehingga tatkala kematian menghampiri salah seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, aku sekarang bertaubat. Inni tubtul an. Sudah tidak ada waktunya lagi. Dan yang kedua adalah, dan ini terjadi nanti ya, menjelang kiamat besar, dan ini terjadi bagi seluruh manusia secara umum, ya.
Tentu kejadian ini tidak semua manusia mendapatinya, tapi nanti manusia yang memang mendapatkan kiamat besar itu yang mengalaminya. Yaitu tatkala matahari tidak seperti biasanya terbit dari arah barat. Yang biasanya matahari terbit dari arah timur, nanti menjelang hari kiamat besar terbitnya dari arah barat. Maka ketika itu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya kalau kiamat besar relatif kita ya mungkin tidak menjumpainya. Tapi kiamat kecil pasti kita semua menjumpainya. Yaitu apa? Kematian. Sedangkan kematian itu pasti akan mendatangi kita. Ya. Tetapi kita tidak bisa memastikan kapan waktunya. Tapi juga kita bisa memastikan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, kematian kita semakin dekat. Maka daripada itulah tentunya yang lebih tepat dan merupakan sikap yang cerdas apabila kita merasa telah melakukan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar, jangan ditunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya dipenuhi syarat-syaratnya. Yaitu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-iqla, mencabut diri dari dosa maksiat yang kita bertaubat darinya. Yang keempat berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, kalau dosa berkaitan dengan mengambil hak Bani Adam dengan cara yang tidak benar, maka harus diselesaikan dengan cara dikembalikan. Atau mungkin orangnya memberikan kehalalan. Ya. Dan ditambah lagi oleh para ulama yang keenam, taubatnya dilakukan di waktu sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Adapun kalau sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat sunnah taubat itu sunnah saja, bukan wajib, bukan syarat. Tapi jika memang dilakukan itu tentu lebih baik. Ya, sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat sunnah taubah. Tetapi jangan ditunda-tunda. Saya taubatnya nanti saja kalau bangun malam setelah sholat tahajud. Saya sholat sunnah taubat dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tunggu nanti malam? Ya kalau umur kita sampai kepada nanti malam. Bagaimana kalau ajal mendahului kita? Jadi jangan ditunda-tunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, wasari'u, bersegeralah ila magfiratin mir rabbikum, untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Dan sorga, cita-cita setiap mukmin mukminah, cita-cita tertinggi. Dan memang betul sesuai dengan kalimat cita-cita tertinggi, karena sorga itu ada di langit kan. Dulu sudah saya sampaikan ayatnya di surah An-Najm. Kalau anak-anak biasa ditanya, kamu cita-citanya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi jarang ada anak mengatakan saya pengen masuk surga, jarang. Biasanya urusan-urusan duniawi lah. Biasanya profesi-profesi duniawi gitu. Padahal kalau disebut gantungkan cita-citamu setinggi langit, yang pas itu masuk surga. Kenapa? Karena surga ada di langit. Di surah An-Najm itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya untuk yang kesekian kalinya. Ketika berada di sisi Sidratul Muntaha. Jadi dalam peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, indaha, di sisi lagi, di dekat Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa. Jannah Ma'wa. Berarti surga ada di langit.
Nah, itulah cita-cita tertinggi seorang mukmin mukminah, tidak ada yang lain. Yang lainnya itu cita-citanya di bawahnya. Yang tertinggi adalah masuk surga. Karena sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghidupkan kita sebagai insan manusia, maka kita itu hidup terus, tidak mengalami kematian sebenarnya. Maksudnya tidak mengalami kesirnaan. Yang namanya meninggal dunia itu hanya meninggalkan dunia, bukan sirna. Maka bahasa kita memang tepat, meninggal dunia, meninggalkan dunia, bukan hilang, bukan sirna, bukan punah, meninggalkan dunia menuju kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan alam barzah. Kemudian setelah itu dibangkitkan di mahsyar dan seterusnya di alam akhirat kekal abadi, tidak mengalami kematian, tidak mengalami kepunahan. Jadi sungguh kalau kita renungkan kehidupan manusia ini sangat dahsyat sekali. Karena setelah Allah ciptakan hidup terus. Tidak mengalami kepunahan atau kesirnaan. Beda dengan binatang. Kalau binatang nanti akan disirnakan oleh Allah kembali menjadi tanah. Itu binatang. Sebagaimana tafsir di ujung surah An-Naba. Orang kafir menyesal. Dia mengatakan, wa yaqulul kafir, ya laitani kuntu turaba. Duhai celaka aku, andaikan aku ini menjadi tanah. Orang kafir mengatakan seperti ini ketika binatang-binatang yang juga sebagiannya dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada domba yang bertanduk ketika di dunia menubruk domba yang tidak bertanduk. Maka di akhirat dihadirkan dua domba ini kemudian dikisos. Domba yang menanduk ketika di dunia di akhirat ditanduk lagi. Setimpal dan adil. Setelah selesai dikisos, domba itu kemudian berubah menjadi tanah, sirna menjadi tanah. Nah, demi melihat pemandangan ini orang kafir berandai-andai ingin seperti binatang ini. Dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai, andaikan saya seperti binatang ini kembali jadi tanah. Tidak ada masalah tentu. Tapi karena dia kekal, ya kalau kekal di surga, tapi ini kekal di yang satunya, yaitu di neraka. Makanya ini menjadi suatu renungan, cita-cita, upaya yang paling serius, yaitu apa? Dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Tapi sayang seribu sayang, banyak di antara kita lalai dari cita-cita tertinggi ini. Karena dilalaikan dengan urusan-urusan dunia, baik cita-cita dunia, kesenangan dunia, maupun penderitaan-penderitaan di dunia. Maka dengan membaca tafsir ayat ini sebagai nasihat bagi kita dan peringatan bagi kita kembali. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cita-cita tertinggi seorang mukmin mukminah, yaitu masuk ke dalam surga, jannah. Dan itu bersegera kita. Jangan menunda-nunda, nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan sebaliknya. Di antaranya apa? Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu di dunia ini sebelum kamu meninggalkan dunia ini, sebelum kamu mati. Nah, kita berpacu dengan perguliran waktu. Barusan saya kesini sama istri saya itu. Dia masih ingat bahwa sebulan yang lalu itu ngaji di sini. Lalu ditraktir oleh salah seorang ikhwan di warung bakso. Iya dah. Istri saya mengatakan, loh berarti sudah sebulan ya, kok koyo kemarin aja. Nah, saya katakan bahwa semakin lama perjalanan waktu itu memang semakin cepat. Dan ini salah satu ciri kiamat. Ya, kata Nabi SAW di antara ciri kiamat apa? Yataqarabuz zaman. Waktu itu begitu cepat berjalannya. Tahu-tahu sudah sepekan, tahu-tahu sudah sebulan. Ya, tahu-tahu sudah ketemu Jumatan lagi, padahal Jumatan seakan baru kemarin saja. Gitu. Tahu-tahu sudah ketemu Idul Fitri lagi, tahu-tahu sudah Idul Adha lagi kurban. Nah, cepat waktu berjalan.
Makanya kalau kita tidak bersegera, kita akan dikalahkan oleh cepatnya waktu yang bergulir. Ya. Oleh karenanya bersegeralah untuk meraih dua hal yang penting dalam hidup manusia, terutama di kehidupan akhirat. Yang pertama, ampunan Allah, sehingga dengan ampunan ini kita selamat dari neraka. Untuk selamat di neraka, usaha kita bukan di sana. Bukan. Bukan ketika kita melewati sirat, lalu kita, bagaimana kita bisa melewati sirat ini ya? Mungkin kita menyeimbangkan tubuh kita, karena tubuh kita, enggak bisa. Iya, enggak bisa itu. Yang bisa menolong kita ini dengan sebab kekuatan iman dan amal soleh kita. Iya. Maka dari sekarang usaha kita supaya selamat dari neraka yaitu berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari dosa-dosa besar. Perbanyak istighfar dari dosa-dosa kecil. Perbanyak amal-amal kebaikan yang diantara keutamaannya menghapus dosa-dosa. Seperti sholat fardu 5 waktu ya, dalam hadis Nabi seperti itu. Sholat 5 waktu yang dilaksanakan itu menghapus dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengumpamakan orang yang sholat fardu 5 waktu dalam kesehariannya seperti seseorang yang menempati suatu rumah, di depannya ada sungai yang airnya deras, yang airnya jernih. Kemudian orang tersebut sehari semalam mandi 5 kali di sungai itu. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, menurut kalian kira-kira masih adakah kotoran atau daki yang melekat di kulitnya? Kata para sahabat, tidak wahai Nabi, orang ini badannya bersih. Bagaimana tidak? Sehari semalam mandinya 5 kali. Dengan air yang jernih, yang deras, yang ada di sungai di depan rumahnya. Kata Nabi SAW selanjutnya, demikian itulah perumpamaan seorang muslim yang senantiasa melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam kesehariannya. Menghapus dosa-dosanya. Dan amaliyah-amaliyah yang lainnya yang bisa menghapus dosa. Tentu kita sangat bersemangat untuk melakukannya seiring dengan semangat kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan surga ini sangat luas sekali. Arduhas samawati wal ard. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ardu itu artinya lebarnya. Lebarnya saja sudah lebarnya selebar langit dan bumi. Bagaimana panjangnya gitu. Namun ada sebagian dari para ulama mengatakan panjang dan lebarnya surga itu sama karena surga itu ya, berbentuk kubah. Kubah itu sesuatu yang bulat. Karena surga itu memang berbentuk bulat, berbentuk kubah, dan atapnya yaitu di atas surga itu arsullah, arusnya Allah. Berarti bisa disimpulkan bahwa panjang dan lebarnya sama, yaitu seluas langit dan bumi. Kalau demikian luasnya surga, tidak ada ceritanya orang tidak kebagian surga, padahal dia sudah menjadi calon surga. Tidak ada ceritanya. Kalau orang tidak masuk surga, memang dia tidak punya modal untuk bisa masuk surga. Memang dia tidak diperkenankan untuk masuk surga. Karena dia tidak punya iman, dia tidak punya amal soleh. Jangan khawatir. Seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman, dalam keadaan mentauhidkan Allah, demikian juga diikuti dengan segenap amal-amal solehnya, maka pasti kebagian surga dan pasti menempati surga. Dan Allah tempatkan di tempat yang luas. Bahkan penduduk surga itu Allah berikan untuk mereka istana-istana. Contoh saja seorang muslim yang biasa sholat duha 12 rakaat, Allah bikinkan untuknya istana di surga. Nah, bagaimana kalau sholat duha tiap hari dan setiap kali sholat duha dia 12 rakaat? Lalu Allah terima sholat duhanya, berarti berapa buah istana yang Allah berikan untuknya? Demikian juga siapa yang sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam 12 rakaat,
Kalau di jumlah, maka juga sama, Allah berikan istana di surga. Jadi luas sekali orang berada di surga, memiliki areal yang ada di surga. Ya. Jadi tidak ada ceritanya penduduk surga ya dia sempit di dalamnya, atau seseorang yang semestinya masuk surga kemudian enggak jadi karena sudah penuh penduduknya di dalam surga. Tidak ada, karena surga itu begitu luasnya. Ya. Dan di ujung ayat Allah mengatakan secara singkat, uiddat lil muttaqin, surga itu sudah disiapkan. Uiddat ini dari sisi bahasa Arab artinya fi'il madhi majhul. Fi'il madhi artinya kata kerja lampau, berarti sudah berlalu. Jadi surganya sudah diciptakan, sudah diadakan. Ya, sudah disiapkan. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, inilah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Seperti apa hamba-hamba Allah yang muttaqin itu? Nah, di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di kelanjutan ayatnya tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita pelajari dan kita berusaha untuk memiliki ciri-ciri ini sehingga kita meraih titel muttaqin, dan dengan takwa ini atas rahmat Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, di kelanjutan ayat yaitu ayat 134. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat 134 dan juga ada kriteria juga setelahnya ya di ayat setelahnya. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan karena Allah tentunya. Fis sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan sedang lapang maupun dalam keadaan sedang sempit. Ya. Dalam keadaan ketika hartanya banyak dan juga dalam keadaan hartanya sedang sedikit. Tetap dia menginfakkan hartanya. Tentu kalau dilihat dari sisi jumlahnya ya sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Ya kalau hartanya sedang banyak ya infaknya juga banyak. Nah, ketika hartanya sedikit ya tentu infaknya juga sedikit. Tapi tidak masalah. Ya. Yang utama adalah baik ketika lapang maupun ketika sempit tetap berinfak. Gitu. Iya. Dan ini yang dipraktekkan oleh generasi as-salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat ada seorang dari kalangan tabi'in, dia berusaha tiap hari untuk sedekah, tiap hari untuk infak. Sehingga sekalipun suatu hari dia tidak punya apa-apa kecuali hanya beberapa siung bawang putih, dia infakkan beberapa siung bawang putih itu untuk tetangganya. Karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau ingin dia memiliki kriteria orang-orang yang bertakwa itu, fis sarra'i wad-dharra. Gitu. Apalah yang dia punya, tidak harus dia infak dalam jumlah yang besar karena memang dia sedang dalam keadaan sempit hartanya. Dalam keadaan sedang kesusahan. Gitu. Ada orang yang kekurangan, ada orang yang mungkin kekurangan makan. Dia tengok di dalam rumahnya, ternyata beras juga tinggal sedikit. Coba cari-cari lagi di kulkasnya. Ternyata di kulkasnya masih ada makanan-makanan yang layak untuk dimakan. Ada beberapa potong roti, ada beberapa butir kurma. Itu bisa untuk infak di jalan Allah. Berikanlah itu. Ini namanya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Itu.
Termasuk juga kalau kita mau infak di masjid, ada kotak amalnya. Kalau pas duitnya banyak, sekali datang dia mampir dulu ke kota itu kasih 100.000, 500.000. Nah di saat sedang kekurangan harta, ya, dia bisa juga berinfak. Ya, infaklah 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ya. Nah itu namanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang penting dia bisa berinfak. Ya. Kalau dalam keadaan hartanya sedang lapang, sedang banyak, ya mungkin infaknya itu bukan hanya yang sunnah saja, tapi yang wajib, yaitu zakat mal. Karena zakat mal itu Allah wajibkan atas al-agniya, orang-orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, berlimpah. Yang hartanya adalah harta zakawiyah dan sudah mencapai nisabnya dan sudah berumur 1 tahun. Tapi ketika fid dharra mungkin dia tidak bisa untuk zakat mal karena dia bukan agniya, bahkan dia tergolong fuqara wal masakin. Nah, maka dia infak yang sunnah-sunnah sekecil apapun sesuai dengan kemampuannya, maka itu adalah infak yang insya Allah dia menjadi orang yang disebut dalam Al-Quran orang yang bertakwa. Begitu. Jadi apalah yang bisa kita infakkan, walaupun mungkin kita menginfakkan 1 gelas air mineral kepada orang yang kelihatannya kehausan, gitu. Atau mungkin kita infak tidak hanya kepada manusia, kepada binatang. Apa ya, saya ingin infak hari ini, ternyata saya sedang dalam keadaan kesusahan, ya, sedikit uang. Mungkin kita bisa infak kepada seekor kucing, kita kasih kepala ikan, habis kita makan kepalanya, masuk sekalian kita makan, sama durinya. Nah itu adalah sedekah, itu adalah apa? Infak juga untuk makhluk Allah. Jadi digambarkan dari kehidupan as-salafus saleh, sampai ada seorang tabi'in dalam sehari dia berinfak beberapa siung bawang putih, beberapa biji bawang putih. Niatkan itu sebagai infak. Iya. Yang berikutnya wal kadhiminal ghaidha. Nah ini ciri-ciri orang yang muttaqin, yaitu orang yang menahan marahnya, terutama ketika akan marah. Jadi menahan emosinya, tidak diluapkan, ya. Ketika ada sesuatu yang sebenarnya memancing emosinya, tapi dia menahannya karena Allah. Ini namanya wal kadhiminal ghaidh. Nah, ini susah seperti ini ya, nah, harus dilatih ya. Iya, al kadhiminal ghaidh ini. Dan ini adalah menunjukkan kekuatan iman dan kesabaran seseorang. Kalau seseorang dipancing untuk marah dan dia mampu untuk melampiaskan marahnya, tapi dia tahan, tidak dilampiaskan marahnya karena Allah, Masya Allah, inilah dia memenuhi kriteria orang yang muttaqin. Gitu. Nabi SAW mengatakan di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, laisa syadid bisur'ah, walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang jago berkelahi. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat. Sura'ah itu gulat. Berarti dia jago berkelahi. Karena apa? Badannya kuat, ototnya besar, perkasa. Ya. Tapi kata Nabi SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat, yang selalu menang dalam bergulat. Gitu. Walakin nasyadid, tetapi orang yang sesungguhnya dia kuat, orang yang kuat sejati, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan jiwanya tatkala dia sedang marah. Artinya kemarahannya dipendam di hatinya, tidak dilampiaskan. Jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji hambanya yang kuat mentalnya daripada yang kuat fisiknya.
Allah memuji orang yang kuat kesabarannya daripada sekedar kekuatan fisiknya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tidak gampang seperti ini. Iya. Perlu dilatih, terutama kesabaran, ya kan? Nah, Nabi mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berlatih untuk bersabar, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Namanya dorongan-dorongan untuk marah itu kan banyak itu. Dari macam-macam pihak lah, ya kan? Nah, cuma kalau kita ingat apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini, di antara kriteria orang yang muttaqin apa? Wal kadhiminal ghaid. Orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Dan orang yang memiliki kesabaran di dalam menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk marah, dia tahan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian apa? Didatangkanlah kepadanya para bidadari sorga. Lalu dia disuruh untuk memilih salah satu dari para bidadari sorga itu. Dan setelah dia memilih, Allah nikahkan dia dengan bidadari pilihannya itu. Dan ini apa namanya? Hadiah bagi orang yang apa? Mau marah tapi ditahan gitu. Padahal dia mampu dia untuk marah. Karena mungkin orang yang akan dia marahi itu ya tidak punya kekuatan gitu. Dia mampu gitu. Semacam ya majikan kepada pegawainya atau seorang atasan kepada bawahannya gitu ya. Seorang suami kepada istri, kepada seorang ayah kepada anaknya. Itu kan punya kekuatan untuk memarahi. Tapi mengingat marahnya ini marah yang tercela, bukan yang terpuji. Karena marah juga ada yang terpuji. Dalam rangka memberikan pendidikan dan terkendali. Ini marahnya marah madmum, marah yang tercela. Dia tahu, kemudian apa? Dia tahan. Nah, ini orang yang seperti inilah yang disebut dalam ayat ini wal kadhiminal ghaidh. Dan besok di akhirat dia disuruh oleh Allah untuk memilih salah satu bidadari sorga. Lalu kemudian setelah dipilih Allah nikahkan dengan bidadari itu. Semoga selalu diingat keutamaannya ini. Iya. Kemudian berikutnya wal afina 'anin nas, mudah memberikan maaf kepada orang lain. Pemaaf. Masya Allah. Ini ya membutuhkan kepada kesabaran dan jiwa yang lapang ya. Karena memberikan maaf itu tidaklah mudah. Mungkin lebih mudah minta maaf daripada memaafkan. Iya, siapa yang mudah memberikan maaf kepada orang lain, Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain bahwa orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain, Allah akan berikan hadiah untuknya surga. Iya. Nah, ini harus kita miliki ya, jiwa pemaaf supaya lebih dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Gitu. Dan teladan terbaik tentunya adalah Rasulullah SAW. Adalah orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangankan kepada kawan, kepada lawan juga seperti itu. Bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin itu. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Bahwa ketika Nabi SAW sedang berteduh di sebuah pohon, di bawah pohon, dan para sahabat menjauhi Nabi berpencar-pencar dari perjalanan jihad beliau bersama para sahabat. Ketika Nabi sedang istirahat tidur,
dan pedang beliau digantungkan di pohon itu, datanglah orang musyrik. Lalu mengambil pedang Nabi dan langsung mencabut pedang itu dan kemudian menghunuskannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, siapa yang bisa menolong kamu? Serta merta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketawakalan dan keyakinan yang mantap dalam hati beliau. Beliau mengatakan Allah. Orang ini langsung gemetar tangannya dan kemudian jatuhlah pedang itu. Ya. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang ini, tidak menghukum dia dan disuruhnya pergi ke kampung halamannya. Sampai orang ini bercerita kepada kawan-kawannya di kampung itu dan mereka semua takjub dengan kesabaran dan jiwa pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kan sudah mau dibunuh itu loh, sudah betul-betul nyawa terancam itu sudah. Kalau di posisi kita mungkin ya ini diambil lagi lah sama kita, kemudian ya Allah ditebas saja, ini jelas mau membunuh kita ini. Tapi Nabi maafkan dan biarkan orang ini balik ke kampung halamannya. Iya. Dan Nabi SAW apalagi kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau. Beliau ini seseorang yang memiliki banyak istri. Dan ini betul-betul banyak ujian kesabaran. Terutama di saat istri-istri ini sedang dikuasai oleh rasa cemburunya. Karena kalau wanita itu sedang cemburu, maka betul-betul ini ujian kesabaran bagi istri, bagi suaminya. Dan lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ketika beliau bersama para sahabatnya berkumpul, lalu ada Aisyah di situ. Lalu kemudian seseorang membawa apa? Semangkok makanan yang katanya ini dari Hafsah, istri Nabi SAW yang lain. Maka muncullah rasa cemburu dari Aisyah. Padahal Aisyah ini ulama sepakat wanita yang paling cerdas sedunia. Tidak ada wanita yang paling cerdas sedunia kecuali Aisyah. Cerdas, luar biasa. Cerdasnya luar biasa Aisyah itu. Coba pelajarilah biografi Aisyah itu, cerdasnya luar biasa. Tapi ketika dia dilanda kecemburuan, betul-betul hilang akalnya gitu ya. Langsung diambil mangkuk besar itu, kemudian di hadapan Nabi dilepas, dijatuhkan, pecah isinya, ambrol, dan mangkuk besar pun juga pecah. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi kemudian marah dan sebagainya, menghukum, mendamprat Aisyah? Tidak. Nabi tersenyum dan hanya mengatakan, ibu kalian ini sedang cemburu. Selesai masalah. Karena ini memiliki apa? Jiwa pemaaf yang luar biasa. Nah, ini kita perlu belajar sekali lagi, baik ilmunya maupun dalam prakteknya, karena apalagi prakteknya tidak mudah ya. Kita memiliki jiwa pemaaf, ya, orang berbuat salah, baik sengaja ataupun tidak. Ya, jangankan yang tidak sengaja, yang disengaja saja dia maafkan. Ini. Sebagai Nabi mengatakan dalam kitab Adabul Mufrad, ada orang sahabat mengatakan, wahai Nabi, saya punya pembantu dalam rumah kami. Berapa kali saya memberikan maaf kepada pembantuku dalam satu hari? Kata Nabi, kamu siapkan 70 kali maaf. 70. Iya. Nah, itu kepada pembantu orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri, kepada istrinya, kepada anak-anak. Ini sangat penting sekali. Dan jiwa pemaaf ini memang sangat-sangat harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam perkumpulan-perkumpulan kebaikan, apalagi pemimpin negara, pemimpin negeri. Ya, harus dimiliki oleh seorang pemimpin jiwa pemaaf ini, ya, supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala semakin dicurahkan dan diluaskan di antara manusia dengan sebab itu. Dan yang terakhir Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan berbuat ihsan ini
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal terhadap siapapun harus berbuat ihsan. Ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menetapkan mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Tafsir Al-Quran 2 ayat di surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Ayat 134 masih menyebut sebagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa, dan insya Allah di ayat selanjutnya juga masih disebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Insya Allah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Demikian. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.